kita sudah mengirim undangan resmi, kemudian hari ini kita sudah mengurus untuk ke masjid di Plombon di kota Cirebon ya, atau Kabupaten Cirebon itu untuk melakukan ritual sumpah pocong itu. Jadi kita Kapan ini rencananya? hari Jumat. Kasus kematian Vina Eki semakin menjadi-jadi dari sayembara yang diputuskan untuk membuktikan kasus tersebut pembunuhan atau kecelakaan hingga adu sumpah pocong. Ayah Eki Ibtu Rudiana menyebutkan siap disumpah apapun. Sementara mantan terpidana kasus kematian Eki Vina, Saka Tatal menyebutkan siap sumpah pocong hingga sumpah bancis untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Akankah ini semua bisa diwujudkan? Apakah ini diperlukan untuk membuktikan siapa yang bicara kebenaran dan siapa yang bicara kebohongan? Anda menyaksikan The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban, kasus Vina, adu sayembara hingga sumpah pocong. Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Bisa nggak membuktikan ini pembunuhan? Kalau bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta dari saya. Barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari satunya, dari Pak Sus. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal mengaku siap jika diperiksa sebagai saksi atas pelaporan kesaksian bohong Aep dan Dede. Dirinya juga siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede. Jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun menurut kuasa hukum Saka, Titin Priyalianti, pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri masih misterius dan asumsi liar terus bergulir bak bola panas di masyarakat. Sejumlah pihak ada yang menyebut peristiwa itu kecelakaan, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Demi memperkuat dan menguak fakta, sejumlah pihak pun sampai bersumpah dan mengadakan sayembara untuk mengungkap kasus. Seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas yang mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana, sumpah pocong. Tantangan tersebut pun disambut oleh Ibtu Rudiana. Sebelumnya mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji umumkan sayembara 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Berbanding terbalik, praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga melakukan sayembara 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa buktikan bahwa Vina dan Eki adalah korban kecelakaan. Apakah sayembara hingga adu sumpah pocong di kasus Vina bisa jadi jaminan siapa yang bicara fakta? Pembuktian kasus kematian Vina Eki tidak hanya terjadi di ruang pengadilan tapi juga di luar ruang pengadilan. Dari sayembara hingga adu sumpah pocong untuk menguatkan siapa yang bicara kebenaran atau siapa yang menebar kebohongan. Terbaru, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad untuk menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina.
Ini resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri. Ya, itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan itu. Namun sebelumnya Ibtu Rudiana menyatakan siap untuk disumpah pocong atau sumpah bentuk apapun itu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian anaknya. Kita simak. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Selain sumpah pocong, pihak Saka Tatal melalui kuasa hukumnya juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan satu sumpah, yaitu sumpah Banyucis. Sumpah ini disebutkan adalah sumpah keramat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya sumpah Banyucis. Itu sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas. Air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa. Ya, itu dia aneka sumpah-sumpahan ya. Tapi nggak hanya sumpah pocong, adu sayembara juga terjadi dalam kasus Vina dan Eki. Sebelumnya mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji mengumumkan sayembara 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Yang harus diadili itu adalah perkara. Kan tadi penyidikan kan, membuat terang peristiwa ini, yang terang benderang, yang kasat di depan mata, yang dilaporkan oleh yang menemukan kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian berubah menjadi pembunuhan. Satu yang saya lemparkan, siapa yang bisa membuktikan, hakim. Saya tentang, bisa nggak membuktikan ini pembunuhan? Kalau bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta dari saya. Berbanding terbalik, malah praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki korban kecelakaan akan diberikan hadiah. Sekarang saya menantang, barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari Pak Susno. Kasus kematian Vina dan Eki juga memantik perhatian dari Nikita Mirzani. Dalam siaran langsung yang dilakukannya di akun TikTok miliknya, Nikita Mirzani menyebutkan pemberian hadiah 500 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan keberadaan Aep, saksi kunci kasus Vina yang melihat langsung terjadinya pelemparan batu di Jalan Perjuangan. Pemirsa, kita langsung saja berdiskusi mengenai adu sayembara hingga sumpah pocong dalam kasus Vina Eki. Kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber, ada Bu Elsa Syarif, pengacara Ibtu Rudiana. Terima kasih sudah hadir Bu Elsa Syarif. Dan ada Bung Farhat Abbas, pengacara Saka Tatal, dan juga ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabareskrim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah hadir Pak Susno, Bung Farhat, dan juga Bu Elsa. Saya ke Bang Farhat dulu. Bang Farhat, betul udah bersurat ke kantor Bu Elsa untuk mengirimkan tantangan sumpah itu? Ya, kami sudah secara umum terbuka dan suratnya udah kita kirim ke kantor Bu Elsa juga resmi. Kapan dikirimnya? 2 hari yang lalu. Oke, artinya sudah diterima Bu Elsa? Saya nggak di kantor ya mungkin. Iya.
Tapi udah tahu kan kita mengirim surat untuk Saya diberitahu sama sekjen aja, tapi saya nggak terima itu surat. udah ada bukti suratnya ada. Mungkin sekjen saya. Oke. Kita belum melihat isi suratnya sih, tapi bisa Anda detailkan kembali isi surat itu apa Intinya semata-mata gini. yang menantang sumpah pocong. Rudiana dalam konferensi pers di Kesultanan Cirebon bersama dengan Hotman Paris menyatakan dia siap sumpah pocong bahwa yang meninggal itu anaknya bukan orang lain gitu. Kemudian pasti terkait ini karena tuduhannya Rudiana itu adalah merekayasa, mengarahkan dan mengetahui penyiksaan terhadap mereka termasuk Sakacata. Dan kita sudah mengirim undangan resmi, kemudian hari ini kita sudah mengurus untuk ke masjid di Plombon di kota Cirebon ya atau Kabupaten Cirebon itu untuk melakukan ritual sumpah pocong itu. Jadi kita Kapan ini rencananya? hari Jumat. Setelah salat Jumat, nah ini kebetulan ada pengacara Pak Rudiana. Itu kan ini keinginan dia, Bu. Kita bukan main-main ya, Pak, tapi serius lah gitu. Karena ini reputasi gitu. Sumpah pemutus itu ada, walaupun tidak di pengadilan, tapi bagaimana Rudiana bisa membuat yakin masyarakat bahwa ini adalah perkara yang memang arahan dia dan saksi-saksi Liga Akbar. Sebelum lebih jauh, Bung Farad, itu berarti undangannya untuk berharap Pak Rudiana juga hadir dalam momen Kita itu. menerima tantangan Rudiana dan Rudiana hadir. Kalaupun Rudiana takut karena dia merasa kalau dia sumpah pocong bisa meninggal atau tidak sembuh, Sakacata tetap melaksanakan sumpah pocong bahwa dia bukan pelaku dan salah alamat penangkapan. Oke, akankah ini ditindaklanjuti? Kita nanti bahas ya, Bu Elsa. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jawaban itu akan disampaikan saat lagi.